amburadul semuanya, berantakan semua. Karena dulu Mbak Bisri, Mbak Hashim, Mbak menyatukan. Ini enggak, sendiri-sendiri. Malah melepaskan diri daripada kesatuan, kebersamaan. Kita harus menghidupkan kembali jiwa keagamaan, ruhud diniyah dalam dunia perpolitikan Indonesia. Farriqina wa mukhtalifina, sudah berpisah-pisah, sudah berselisih-selisih ya satu sama lain. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsiri la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu, kamu jangan seperti mereka para pendeta Yahudi yang tafarraqu, berpisah-pisah, wa ikhtalafu, dan berselisih. Nabi mengatakan tafarraqu bil udwan, berpisah dengan permusuhan, bermusuhan satu sama lain, wakhtalafu, dan berselisih fiddin, au tafarraqu bil abdani, mereka berpisah dalam fisiknya, bi ansara kullu wahidin minhum ra'isan fi baladin, dengan masing-masing daripada ruhban itu menjadi rois sendiri, kepala sendiri di negara masing-masing, di negara masing-masing. Jadi nggak ada nyambung, tidak ada komunikasi, tidak ada ittisal, tidak ada konektivitas antara satu dengan yang lain, tidak terkonek lagi, sendiri-sendiri. Tsumma ikhtalafu, kemudian mereka berselisih, bi ansara kullu wahidin minhum yadda'i annahu 'alal haq, yang masing-masing mengaku dirinya sebagai orang yang benar, wa anna sahibahu 'alal batil, dan yang lainnya batil. Jadi mereka sudah seperti itu, masing-masing jadi rais di negaranya, kemudian masing-masing mengaku paling benar, yang lain salah, tidak terkonek masing-masing. Dan Syekh Nawawi mengutip pendapatnya Imam Fakhrur Razi, sahib Tafsiril Kabir, kata beliau, "Lau ansafta alimta anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufun bitilka sifah." Kalau kamu perhatikan dengan seksama, kamu tahu bahwa ulama kita zaman sekarang ini kebanyakan sifatnya seperti itu. Sifatnya apa? Yaitu tadi, kullu wahidin ra'isan fi baladin wa kullu wahidin yadda'i annahu 'alal haq, bahwa masing-masing berada dari kepala sendiri dan masing-masing 'alal haq. Jangan-jangan kita lebih jelek dari itu. Jangan-jangan sih. Dari zamannya beliau 1000 tahun yang lalu saja sudah mulai ra'isan fi baladi. Sekarang mungkin ra'isan fi iqlimin, wa ra'isan fi qaryatin, malah jadi rais sendiri di kampung-kampung sendiri, ngambil keputusan sendiri, berpikir sendiri, ya. Kemudian sudah masing-masing mengaku benar sendiri. Antara satu sama lain sudah perbedaan-perbedaan mengambil keputusan. Ya. Bahkan ra'isan fi ma'hadin, banyak yang sudah rais di pondok-pondok sendiri, nggak nyambung. Padahal dulu Mbak Bisri, Mbak Hashim, Mbak menyatukan. Ini enggak, sendiri-sendiri. Malah melepaskan diri daripada kesatuan, kebersamaan. Nah, jadi makin lemah keadaannya. Jadi sudah ikhtilaf dalam berbagai pendapat masing-masing. Tidak ikut dalam rombongan-rombongan ulama yang benar, yang harus diikuti. Ada juga yang mengatakan, tapi kan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku itu rahmat. Ya, perbedaan rahmat, tapi dalam hal apa? Yang jadi rahmat itu hal apa? Kalau pendapat hal-hal yang strategis, al-ara wal huruf, itu kata Imam Subuki, itu tidak boleh berselisih. Al-ikhtilaf fil ara wal huruf, dalam pandangan-pandangan yang strategis dan perang, itu beliau mengatakan la syakka
Ya, hadza la syakka haramun aidan. Jadi beliau mengharamkan perbedaan pendapat yang strategis dan dalam perang, ya, seperti perbedaan di dalam usul. Di usul itu tidak boleh, dalam hal yang pokok agama tidak boleh. Maka fil ara wal huruf juga itu menjadi sesuatu yang diharamkan, kata Imam Subki. Wa ilaihi yushiru qawlu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin wa Abi Musa lamma ba'athahuma ila al-Yaman. Ini diisyaratkan oleh Nabi dengan ucapannya kepada Mu'adz bin Jabal dan Abi Musa al-Ash'ari ketika mengutus keduanya ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Tatawa'a wa la takhtalifah. Kamu harus saling mentaati, harus menyatu. Wala takhtalifa, jangan berselisih. Dalam hal menghadapi dakwah, menyampaikan pesan risalah nabawiyah, itu tidak boleh ikhtilaf di situ. Tatawa'a wala takhtalifa. Karena itu yang Subki mengatakan ikhtilaf fil ara wal huruf itu haramun aidan. Kenapa itu? Kalau itu terjadi, lianna fihi tadyi'ul masalih ad-diniyah wal masalih dunyawiyah. Jadi maslahat duniawi, maslahat dini, agama, semuanya akan sirna, semuanya akan tadyi' kalau tidak terjadi kesatuan, kesamaan. Jadi nanti amburadul semuanya, berantakan semua, karena tidak tatawa'a wala takhtalifa. Ini saya kira pelajaran yang penting kita renungkan, ya. Karena itu mari kita bangun kembali hubungan antar ulama, kita sambung sekali. Jangan sampai ulama ini menjadi terpecah-pecah, sendiri-sendiri berjalan seperti yang digambarkan, yaitu oleh para ulama, Imam Fakhrul Razi dan sebagainya itu. Jadi membangun kembali konektivitas para kiai supaya peran sentral para ulama itu kembali seperti dulu yang pernah dilakukan oleh Hadratus Syekh As-Sabiqun Al-Awwalun, Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri ini. Jadi di dalam satu komando. Jangan sampai kalau komando dari atas A semua, di bawah A semua. Sekarang di atas A, di bawahnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, macam-macam. Artinya tidak ada kesatuan suara, tidak ada tauhidul kalimah, tidak ada tauhidul sufuf, tidak ada tauhidul ara, dan tidak ada tauhidul harakah. Ini saya pikir hal yang mungkin penting dalam pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana menyatukan kembali seluruh jaringan kiai ini menjadi satu barisan, satu dalam berbagai hal. Hadirin sekalian, ternyata beliau juga tadi saya diberitahu bukan hanya bukan cuma hanya alim, alama, al-arif billah. Beliau juga sebagai seorang yang tadi i'dadul mutafaqqihin, beliau juga seorang yang al-munhid, ya. Munhid itu membangkitkan, menggerakkan para ulama melalui Nahdlatul Ulama. Ternyata beliau juga seorang politisi, ya, politisi. Beliau anggota DPR dulu, ya, DPR RI, politisi. Jadi beliau dari mulai NU ikut dimasyumi politiknya, kemudian NU jadi partai sendiri, dan 52, ya betul, ya. Kemudian dititipkan, jadi beliau ikut selain ulama, menyiapkan santri, menggerakkan para ulama, tapi juga kesadaran politik beliau tinggi sekali. Karena apa? Karena ulama itu kan kerjanya memberi sibghah, memberi warna, sibghah, mewarnai masyarakat. Sibghah itu nyelup, bahasa Jawanya nyelup, ya. Wantek,
ya memberi warna. Warna apa yang diberi para ulama itu? Sibghatallah, sibghanya Allah. Wa man ahsanu minallahi sibgha. Mana sibgha yang lebih baik dari sibgha Allah? Tidak ada warna yang. Nah, kerja ulama itu adalah memberi sibghah. Sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah, sibghah tasyri'iyah. Itu yang dikerjakannya. Melalui apa? Melalui berbagai kegiatan. Dakwah, pendidikan, ya kan? Bahkan juga ekonomi. Ekonomi pun harus disibghah supaya ekonominya menjadi ekonomi yang Rabbani, manhajnya manhaj Rabbani. Ya, jangan sampai ekonomi ini ekonomi jahiliyah. Riba itu kan amalan jahiliyah. Riba itu amalan jahiliyah dulu. Wa abtalahu Allah wa harramah, dibatalkan oleh Allah dan diharamkan. Ya, kemudian balik lagi seperti biasanya jahiliyah, al jahiliyatu adat kama kanat. Balik lagi dan mewarnai. Maka kita beri sibghah juga ekonomi yang rabbani, iqtisad yang rabbani, yang ala manhajin rabbaniin ilahiyin. Tapi juga melalui apa? Melalui politik. Nah, sekarang banyak orang yang kehilangan kesadaran politiknya. Kiai banyak yang kehilangan kesadaran politiknya. Katanya politik itu bukan urusannya kiai. Kiai itu baca doa, ngaji, dakwah, jampe-jampe, sembur-sembur. Hah? Hah? Ya, jadi kiai nggak ada urusannya dengan politik. Padahal politik itu yang menentukan segala sesuatu itu melalui keputusan politik. Undang-undang keputusan politik, kebijakan keputusan politik, ekonomi keputusan politik. Naik apa? Pak Muhaimin, naik BPN keputusan politik. Ya kan begitu kan? Semua keputusan politik. Calon presiden, wakil presiden, keputusan politik. Calon gubernur, wakil gubernur, jangan-jangan calon lurah juga keputusan politik. Jadi semuanya keputusan politik. Kalau kiai tidak ikut dalam keputusan politik, maka warna keputusannya tidak ada warna kiainya. Tidak ada sibghah kiainya, nggak ada warna kiainya. Warnanya bukan kiai saja. Nah, oleh karena itu, maka kiai harus ambil bagian di dalam kehidupan perpolitikan nasional. Mbah Bisri itu sampai wafatnya juga beliau merupakan tokoh politik. Nah, ini sekarang kok malah mengharamkan politik. Jadi saya ikut Mbak Bisri saya ikut Mbak Bisri ini. Terus memberi warna sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah di dalam perpolitikan. Dengan politik kita memberikan warna kehidupan keagamaan. Dan itu yang dulu oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dinyatakan keprihatinannya. Beliau mengatakan, laqad dha'ufat ar-ruhud diniyah fil alami siyasi al-Indonesi bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Telah melemah jiwa keagamaan ar-ruhud diniyah fil alami siyasi al-Indonesi, di dalam dunia perpolitikan Indonesia, bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah, bahkan hampir mati pada akhir-akhir ini. Ruh diniyah dalam alam siasi Indonesia hampir mati. Itu yang harus dihidupkan kembali, ihya'u ar-ruhid diniyah fil alam siasi al-Indonesi. Kita harus menghidupkan kembali jiwa keagamaan ruhud diniyah dalam dunia perpolitikan Indonesia. Karena itu beliau orang ulama, al-alim, al-alama, al-arif billah, orang yang menggerakkan ulama, al-munhidul ulama. Beliau juga ternyata seorang siasi. Ya, tentu politik kiai bukan kiai politik. Ya. Apa bedanya? Kalau politik kiai itu politiknya ikut kiai. Kalau kiai politik, kiai ikut politik. Beda.
Jadi politik ala manhajin kiaiin, menurut manhajnya para kiai. Untuk apa? Untuk liislahil ummah, untuk liislahil jami', untuk kemaslahan seluruhnya. Ya, tentu saja dalam kerangka tadi disebut bahwa Bisri tetap sebagai pejuang bangsa dalam rangka fil mitsaqil watani, dalam kerangka kesepakatan nasional kita sebagai bangsa. Itu kesepakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, itu bagian dari al-mitsaqul watani. Apa yang kita lakukan sibghah itu, sibghah rabbaniyah itu di dalam rangka kesepakatan nasional fil mitsaqil watani.